ilaha illallah itu bukan hanya lafadznya, bukan hanya jumlahnya, tapi juga isi yang terkandung dalam kalimat zikir tersebut. Kalau kita membaca kalimat la ilaha illallah, la pun juga disebut harful la nafiyatul jinsi, menafikan segala macam jenis. Bahkan dalam kitab tauhid dijelaskan yang dinafikan itu arba'atun. Ada 4 yang disebut ilahatun, tobutun, andadun, arba'un. Berarti ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu seharusnya bara'atun minasyirki. Kita harus berlepas diri dari segala macam kemusyrikan. Telah percaya di kana batu ali, keris jimat, roh-roh mau dalil keterangan. Kenapa? Karena kita sudah menyebutkan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu maknanya la rizqa illallah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali hanya Allah. La ilaha illallah, la ma'budu illallah. Tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah. Di urang kumaha namun hesenyangan gawe rezeki susah jeung sajabana dibalikeun teh kana pantau buah-buah salah pantau. Padahal kita mengucapkan kalimat zikir. Dalam tafsir dijelaskan, "Fadkuruni adkurkum." Hendaklah kalian ingat kepadaku, hendaklah kalian zikir kepadaku. Maka jawab syaratnya, azkurkum, niscaya aku pun akan ingat kepada kamu. Dalam tafsir disebutkan bahwa kalimat itu yang disebut dengan zikir di sana, maksudnya adalah al-ta'atu Allah. Yang disebut dengan zikir itu senantiasa kita taat kepada Allah. Jadi ngomong kurang ke salawasna zikir, salawasna taat ke Allah, kita harusna zikir teh. Kalau kita dagang, berbisnis, kemudian berbisnisnya menggunakan cara-cara Islam yang baik, tidak pernah gambling, tidak pernah riba, tidak pernah kemudian menipu orang, mengurangi takaran, timbangan, kiloan, meteran dan sebagainya, menggunakan cara-cara yang baik, rajin infak, sedekah dan sebagainya, bahkan zakat tidak ketinggalan, maka yang semacam itu bisnis seperti itu teh hartos teh baik pikir teh. Taat ke Allah. Maka kalau kita taat kepada Allah, azkurkum, maka aku pun akan ingat kepadamu. Maksudnya itu as-sawabu wal maghfirah. Aku akan memberikan ganjaran dan mendapat ampunan, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Jadi ternyata bukan banyaknya kita mengucapkan kalimat zikir, tapi hendaklah kita taat kepada Allah. Maka kalau kita selamanya taat dalam segala macam sendi kehidupan, maka itu artinya kita telah berzikir kepada Allah. Aina menggunakan kalimat tadi, Allahumma a'inni, ya Allah, bantulah aku ala zikrika, untuk zikir kepadamu. Yang kedua, ibadah iman, wa syukrika, yaitu untuk bersyukur kepadamu. Di dalam kitab Al-A'malu Al-Qalbiyah, di sana disebutkan bahwa syukur itu ada 3 kategori, 3 pokok yang sangat penting. Yang pertama adalah asyukru bil qalbi, syukur dengan hati, meyakini segala macam yang ada di dunia ini, yang kita rasakan ini adalah seluruhnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa diri kita sekalian bisa bergerak, bisa melihat, bisa berbicara, semua itu adalah karena qada dan iradahnya Allah. Luar biasa. Coba saja, saya pernah suatu saat ke rumah sakit, ketika ada bimbingan rohani, roh di rumah sakit. Ada seorang dokter yang dia ingin menunjukkan hebatnya kekuasaan Allah. Katanya dia bilang, Ustaz, coba lihat, ada orang yang bisa makan, tapi hanya bisa makan. Ada orang yang bisa minum, dia bisa minum, tapi tidak bisa menelan. Makan bisa. Kata dokter, bahwa ketika kita makan, usaha manusia itu hanya di mulutnya saja. Kita minumnya,
8, 9 sampai 14 kali. Tapi pertanyaannya adalah siapa yang memasukkan makanan itu ke dalam rongga mulut kita? Kalau kita minum es, minum jus, ataupun minum minuman yang kita minum tersebut, kemudian kita bisa meminum meneguknya, tah anu ngageleserkeuna kana jero tenggorokan urang teh sanes usaha manusia. Tapi semua itu dikudratillah dengan qada dan iradahnya dari Allah. Kalau tidak percaya katanya, coba lihat. Ada orang yang bisa mengunyah, ada orang yang bisa makan, minum, tapi nggak mampu menelannya. Kalau orang sudah seperti itu, maka akhirnya di sini jadi bolongan. Diasupkeun selang sagede kieu kana jero patuanganna. Makanannya dijus, disuntikkeun, cek kana jero patuangan. Tidak terasa bagaimana nikmatnya. Subhanallah. Ternyata pantas kalau kita makan, kemudian kita mau baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita pun setelah itu mengucapkan Alhamdulillah, karena semua itu semuanya bukan dasar karena kemampuan manusia, tapi seluruhnya biqudratillah, qada dan iradahnya Allah. As-syukru bil qalbi, syukur dengan hati. Yang kedua adalah as-syukru bil lisan, yaitu syukur dengan ucapan. Kita dari mulai tidur sampai mau tidur kembali dengan sangat bahkan dibiasakan untuk berdoa. Itu semua adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Bayangkan ikhwatul iman, makanan yang sudah kita makan dikonsumsi dalam perut kita, maka kemudian dalam usus perut besar kita ini dibagi-bagi oleh Allah. Ada yang jadi darah, ada yang jadi daging, ada yang jadi tenaga, ada yang jadi protein, kemudian ada juga yang jadi kotoran. Siapa yang mau bagi-bagikannya? Tidak ada usaha manusia. Satu saja. Andai kata kita tidak bisa mengeluarkan kotoran, kita bisa makan, bisa minum, tapi kotoran tidak bisa kita keluarkan, bagaimana? Persoalannya, kita akan datang ke dokter. Kalau dokter sudah tidak mampu berdaya, dirujuk kita ke rumah sakit. Kalau sudah rumah sakit pun tidak mampu, maka dokter harus diadakan operasi. Berapa untuk mengoperasi supaya kita bisa mengeluarkan kotoran? Pantas dan wajar. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah, setelah kita buang hajat itu kita berdoa, Alhamdulillahilladzi azaqani ladzatahu wa aqabiyahu wa tawadafa an-ma'ada. Itulah yang disebut dengan asyukru bil lisan. Bahkan yang terakhir ibadah iman, asyukru yaitu bil jawarih, syukur dengan anggota badan. Oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan 360 tulang rusuk yang ada pada diri kita sekalian. Salah satu bentuk kita syukur kepada Allah adalah dipakai untuk melaksanakan sholat. Maka kita melaksanakan sholat Jumat, melaksanakan sholat wajib, itu adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bulan rusuk kita harus disedekahkan. Salah satu untuk bersedekahnya adalah dipakai untuk sujud kepada Allah. Barakallahu fiikum.